Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan tarot dari The Star Tarot. Oke, di depan saya sudah ada 3 tumpukan kartu. 6 berarti ya, 3. Nih, 3 tumpukan kartu, pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Tumpukan kartu pertama, kedua, dan ketiga. Tumpukan kartu ini adalah merupakan jawaban dari tema yang akan muncul pada readingan kita, yaitu yang tak bisa lepas darimu. Temanya, yang tak bisa lepas darimu. Waduh, yang tak bisa lepas, nyawa. Apalagi ya, cinta. Nyawa bisa lepas ya. Cinta juga bisa lepas, apapun itu bisa lepas. Tapi sekiranya yang saat ini kamu pikirkan yang sekiranya tidak bisa lepas dari dirimu, ya, jawabannya ada di pile number 1, pile number 2, or pile number 3. Kembali saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara general, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian bisa cocok dan juga bisa tidak cocok. Kalau misalnya Anda ingin pembacaan secara pribadi, private reading, Anda bisa menghubungi nomor yang di atas yang tertera di thumbnail tadi di atas. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, nah kita pindahkan dulu pile number 1, pile number 1, pile number 3. Kita pindahkan lagi pile number 2, dan inilah, tada, pile number 1. Kita ambil yang tak bisa lepas darimu. Kartu ini kita kipas-kipas dulu. Biar kita dingin. Oke, kita langsung aja ya. This is your card. Pertama, 8 of Pentacles. Sini aja deh. The Hangman. Ini ada 6 of Wands, Justice, 7 of Swords, King of Cups, the Lovers, 3 of Wands, 4 of Cup, dan juga ada the Fool. Oke. Yang tak bisa lepas darimu. Di sini saya melihat bahwa ada banyak hal yang belum tercapai dalam setiap langkah kehidupanmu, termasuk percintaan. Kamu sepertinya belum berani untuk melangkah terlalu jauh sebelum kamu betul-betul atau benar-benar menyiapkan atau menguatkan fondasi rumah, menyiapkan fondasi, karena kamu orangnya seperti itu mungkin ya, yang semuanya harus serba ready, semuanya harus serba kamu siapkan baru kamu melangkah. Itu sangat positif sekali ya. Jadi kamu tidak akan semoga tidak akan gagal di tengah jalan. Walaupun kamu merasa bahwa semuanya masih setengah jalan, tapi kamu perlahan-lahan mulai melangkah, mulai meniti, mulai melakukan semuanya. Dari sisi keuangan coba kamu kerjakan, dari sisi pekerjaan kamu lakukan, dari sisi kehidupan ataupun percintaan kamu mulai memupuk semuanya. Karena kamu berpikir bahwa dengan melakukan semua itu dengan segala persiapan yang kamu miliki, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik nanti ke depannya. Dengan melakukan persiapan yang banyak berarti tidak semua atau tidak terlalu berat beban yang akan kamu pikul kalau sekiranya kamu lakukan secara berkesinambungan. Kamu tidak ingin lepas dari apapun yang sudah kamu lakukan. Dari sisi keuangan saya melihat kamu sudah mulai
melangkah sudah mulai mungkin, investasi atau mungkin mengumpulkan segala-galanya dari sisi pekerjaan. Kamu juga mulai melangkah, bahkan saya melihat mudah-mudahan ke depannya kamu bisa jadi pemimpin atau jadi leader atau jadi penguasa mungkin ke depannya. Semoga ya. Kemudian dari sisi percintaan, kamu sepertinya sudah ready untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi saya melihat dari sisi percintaan di sini, kamu mempunyai yang namanya opsi. Ada mungkin 1 atau 2 orang yang ada di dalam pikiran kamu. Jadi kamu agak sedikit bingung untuk memilih yang mana. Di manakah perasaanmu atau cintamu akan tertambat, akan tertambat seperti itu. Karena ya seperti itu, kamu harus memulai sesuatu lagi dari awal. Untuk dari sisi percintaan yang saya lihat ya, mungkin karena takut dengan kegagalan masa lalu mungkin, atau orang yang pernah mengecewakan dirimu. Saya rasa di sini sudah benar yang kamu lakukan. Mendingan kamu mempelajari dulu. Jangan langsung dua-duanya kamu terima. Jangan langsung dua-duanya kamu tinggalkan. Tapi it's normal, asik. It's normal if jika kamu ingin mengetahui kedua-duanya. Tetapi jangan dua-duanya dipermainkan ya. Kalau memang kamu suka yang satu, oke. Lebih dan kurangnya harus kamu terima. Dan dari sisi ini saya melihat keempatnya, dari sisi pekerjaan, dari sisi keuangan, dari sisi kehidupan, dan juga segi asmara, kamu sangat siap untuk ini, dan kamu tidak ingin melepaskan hal-hal ini untuk melukai kamu nanti ke depannya. Semoga kamu akan tetap baik-baik saja, tetap melangkah perlahan tetapi pasti. Oke? Kita ke PO nomor 2. Kartu ini langsung kita buang. This is your card yang pertama. 7 of Pentacles, Death, Ace of Wands, the Devil, the Empress, Queen of Swords, 10 of Wands, Emperor, Page of Swords, dan juga Ace of Pentacles. Yang tak bisa lepas darimu. Yang tak bisa lepas darimu. Saya melihat ada seseorang di sini yang maaf ya, yang sangat mungkin kamu sayangi, yang sangat mungkin kamu cintai. Ya maaf banget. Tetapi kamu tahu bahwa dia memanfaatkan kamu. Dia mencintai, betul, dia mencintai, tetapi dia juga memanfaatkan kamu dari sisi materi. Maafkan saya Ndoro, maafkan saya Tuan Putri. Ya, di sini dia memanfaatkan kamu. Tapi karena mungkin kamu merasa bahwa mungkin kamu cukup, atau mungkin kamu tidak tahu, atau kamu tahu, tapi sepertinya kamu tahu deh bahwa kamu di sini dimanfaatkan dari sisi materi. Tetapi karena perlakuan dia, tindakan dia ke kamu juga kelihatan. Jadi untuk sementara ini mungkin kamu menganggap itu biasa-biasa saja, atau mungkin kamu tidak terlalu memikirkan. Tapi ingat ya, hati-hati ketika suatu hubungan itu dimanfaatkan atau didasari oleh sisi materi. Jangan karena dia terlalu cantik, atau dia terlalu cakep, atau dia terlalu keren, sampai membutakan semuanya. Ingat, hal itu tidak akan pernah berjalan panjang kalau misalnya hubungan itu didasari oleh sesuatu hal yang berbau materi semuanya.
Dan juga saya melihat di sini apa ya? Dia juga tidak ingin melepaskan kamu, dan kamu pun tidak ingin lepas darinya. Karena ikatan yang ada di antara kalian ini berdua cukup kuat. Ada simbiosis di sini. Sepertinya mungkin karena kamu suka, karena kamu nyaman bersama dia. Dan dia juga suka kepada dirimu karena mungkin bisa memanfaatkan dirimu. Jadi di sini ada saling tarik-menarik. Tetapi hal ini tidak akan bisa berlangsung lama. Karena ada fase di mana semuanya ini akan berakhir. Tapi berakhir bukan berarti kalian akan lepas, bukan. Ada fase di mana, tunggu. Aduh, kenapa sih ini? Dimana kalian akan melewati titik ini. Ketika kalian sudah saling mengerti dan saling mengetahui satu sama lain, maka permasalahan ini tidak akan lagi menjadi masalah buat kalian ke depannya. Selama kalian bisa ada komunikasi berdua. Jadi di sini yang tak bisa lepas darimu itu karena saling membutuhkan satu sama lain. Oke? Nah, kita ke hell nomor 3. Yang pertama, the stars. Yang kedua, Queen of Pentacles. Yang ketiga, Five of Swords, King of Pentacles, the High Priestess, the World. Page of Wands, the Moon, Ace of Cups, dan Two of Wands. Oke. Yang tak bisa lepas darimu. Ada hal di sini yang kamu pikirkan setiap hari. Kamu selalu memikirkan bagaimana kamu itu selalu shining, bersinar. Bagaimana kamu selalu menyala, kunang-kunang. Bagaimana kamu selalu terlihat menarik. Tetapi sebenarnya ya, tanpa kamu harus melakukan hal semua ini, sebenarnya tanpa kamu sadari ya, orang-orang yang menjalin hubungan dengan kamu itu tidak akan, sebisa mungkin tidak akan bisa lepas dari kamu ketika kamu tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Di sini yang ingin saya beritahukan ya, yang tak bisa lepas darimu. Yang pertama adalah auramu itu sangat bagus. Dari sisi kecantikan mungkin auramu dari yang tampak saya lihat ya, dari energi yang ada di sini ya, itu adalah energi yang selalu orang rindukan, yang selalu orang ingin ketemu, yang selalu orang ingin dekat. Dan setiap kamu menjalin hubungan dengan seseorang ataupun dengan pasangan, setiap mereka menjauh dan terlihat seperti bayang-bayang yang ada pada dirimu, itu membuat orang itu akan ingin kembali lagi, ingin lagi bertemu dengan dirimu. Ini aura yang sangat positif sekali. Dan orang yang orang ini, kembali saya bilang orang ya, saya pilih satu orang saja ya. Orang ini akan berusaha untuk melakukan tindakan yang positif untuk dirimu, melakukan hal-hal yang baik selalu terhadap dirimu, membuat kamu itu menjadi seperti dunia buat dia, membuat kamu itu berada dalam center atau berada di dalam lingkaran kehidupan dia. Kamu ada yang melingkar itu dia, gitu loh maksudnya. Dan ini akan dia lakukan sendiri. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan dengan orang lain. Dia tidak peduli lagi apa yang diceritakan oleh orang lain bahwa kamu seperti ini. Tapi sebenarnya dia sangat mencintai dirimu. Dia sangat menyukai dirimu.
Dan kamu adalah orang-orang yang betul-betul terpilih di sini menurut dia. Jadi dia tidak akan bisa, orang ini tidak akan bisa lepas ketika kamu tahu siapa sebenarnya dirimu. Jadi pelajari dirimu. Ketika kamu ingin melakukan suatu hubungan dengan seseorang, pelajari dengan baik siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika kamu siap untuk itu, maka seseorang akan datang dalam kehidupanmu. Lihatlah apa yang kurang dari dirimu, itu yang diperbaiki. Entah itu perkataan kah, perbuatan kah, atau cara berpenampilan mungkin, atau cara bergaul mungkin, atau mungkin dari sisi keagamaan mungkin. Perhatikan dulu semuanya. Ketika kamu merasa hal ini sudah baik, silahkan. Maka orang-orang yang akan mendekati dirimu itu tidak akan pernah bisa melupakan dirimu. Percaya deh. Yakin seyakin-yakinnya. Oke? Nah, cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu kembali bersama dengan The Star Tarot. So, thank you very much and goodbye.